Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar, perkenalkan nama saya Ilha Afila Fatihah. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran ekonomi. Sebelumnya Sobat Belajar tahu tidak apa itu ekonomi? Ya, ekonomi itu ilmu yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau Sobat Belajar ingin lebih banyak tahu tentang ekonomi, tonton sampai habis ya. Nah, kita semua pasti memiliki kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, ataupun pakaian. Tapi, pernahkah kamu berpikir bagaimana sih kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut? Nah, dalam ekonomi ada istilah kebutuhan dan keinginan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan? Ya, kebutuhan ialah hal yang harus dipenuhi untuk hidup, contohnya seperti makanan. Sedangkan keinginan ialah hal yang harus dipenuhi untuk kenyamanan, seperti gadget ataupun mainan. Nah, dari kebutuhan dan keinginan tentunya kita dihadapi dengan dua pilihan tersebut. Namun, kita juga harus pintar memilih bagaimana apa kebutuhan ini penting atau tidak untuk kehidupan kita. Nah, itu yang dipelajari pada ekonomi. Bukan hanya itu, ekonomi juga berbicara tentang 3 kegiatan. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Produksi ialah proses pembuatan barang atau jasa. Sedangkan distribusi itu proses pengantaran barang atau jasa kepada konsumen. Dan konsumsi ialah menggunakan barang atau jasa tersebut. Dari proses 3 kegiatan ekonomi tersebut, pasti prosesnya itu terus berulang-ulang setiap harinya. Dan inilah yang akan menjaga ekonomi itu akan tetap berjalan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana harga itu ditentukan dalam ekonomi, yaitu ada 2, ada permintaan dan juga penawaran. Yang dimana permintaan ini jumlah barang yang akan dibeli oleh seseorang, sedangkan penawaran ialah jumlah ketersediaan barang yang akan dijual. Nah, hal ini menunjukkan ketika permintaan tinggi tetapi barang sedikit, harganya akan naik. Sebaliknya juga, jika barang melimpah tetapi sedikit yang membeli, harganya akan menjadi turun. Nah, ekonomi juga dapat membantu kita untuk membuat keputusan. Misalnya keputusan apakah uang ini akan kita tabung atau kita membeli barang. Dan bagaimana cara mengatur uang bulanan ini agar lebih baik. Nah, dengan belajar ekonomi ini, kita juga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengelola keuangan kita. Sehingga kita dapat mengetahui mana kebutuhan yang lebih penting. Nah, dari hal ini kita terhindar dari sikap yang konsumtif. Nah, karena kita sudah berada pada bagian akhir, gimana? Seru kan untuk belajar ekonomi? Ya, karena ilmu ekonomi itu bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih sudah mau belajar dengan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.